Kalau kamu masih percaya dunia kerja itu tentang kerja keras dan niat baik, kamu sedang bermain di level yang salah. Di kantor, yang menentukan masa depanmu bukan cuma skill, tetapi persepsi, status, dan kekuasaan yang tidak pernah ditulis di job description. Nah, hari ini kita akan membongkar psikologi dunia kerja. Kenapa orang yang tulus sering tersingkir, dan kenapa kamu harus berhenti jadi naif. Secara psikologis, manusia itu selalu bermain di dalam hierarki. Dari zaman dulu, manusia hidup di dalam struktur status. Siapa pemimpin, siapa yang dihormati, dan siapa yang punya akses ke sumber daya. Nah, sementara kantor modern hanya versi rapi dari naluri purba itu. Karena di dalam kantor itu ada hierarki formal, yaitu jabatan, ada hierarki informal, yaitu pengaruh, dan ada hierarki sosial, yaitu kedekatan. Dan seringkali, hierarki informal itu lebih kuat daripada struktur organisasi. Nah, sebagai contoh, kamu mungkin adalah supervisor, tapi kalau staf senior lebih didengar oleh direksi, siapa yang sebenarnya punya kuasa? Karena psikologi dunia kerja itu berputar pada satu hal, manusia ingin aman dan ingin diakui. Nah, oleh karena itu, atasan tetap menjaga citra, rekan kerja menjaga posisi, dan semua orang tetap menjaga persepsinya. Nah, kalau kamu masuk kantor dengan mindset yang penting kerja beres, kamu hanya bermain di level teknis. Padahal permainan sebenarnya ada di level psikologis. Nah, ada fenomena menarik di kantor. Orang yang sangat kompeten justru sering tidak dipromosikan, tidak disukai, dan bahkan dianggap sebagai ancaman. Kenapa demikian? Karena kompetensi tinggi bisa memicu rasa tidak aman pada orang lain. Nah, dalam istilah psikologi, ini disebut dengan status trip. Ketika seseorang merasa posisinya terancam, respon alaminya adalah defensif, yaitu mengkritik, mengurangi exposure-mu, dan tidak memberi panggung. Nah, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sering membuat orang merasa kecil. Nah, itulah kenapa strategi itu penting. Sementara kompeten itu wajib, tapi membuat orang lain merasa nyaman dengan kompetenmu itu adalah seni. Nah, kalau kamu terlalu menyala tanpa empati politik, maka kamu tidak pernah akan dianggap sebagai aset, tapi sebagai ancaman. Banyak perusahaan yang mengklaim bahwa mereka menganut sistem meritokrasi. Nah, artinya siapa yang terbaik, maka dia yang akan naik jabatan. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Nah, karena keputusan promosi itu sering dipengaruhi oleh yang pertama, kedekatan emosional, yang kedua, persepsi loyalitas, dan yang ketiga, kesesuaian dengan karakter atasan. Nah, secara psikologis, manusia cenderung memilih orang yang mirip dengan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan similari bias. Atasan itu akan lebih nyaman mempromosikan orang yang cara bicaranya mirip, nilainya selaras, dan gaya komunikasinya cocok. Nah, bukan selalu orang yang paling pintar. Nah, kalau kamu ingin naik, kamu harus mengerti siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana cara berpikirnya. Bukan menjilat, tapi memahami dinamika. Nah, banyak orang alergi dengan kata politik kantor. Nah, padahal politik itu netral. Karena politik adalah cara manusia mengelola kekuasaan dan kepentingan. Nah, kalau kamu tidak bermain politik, bukan berarti politik itu tidak ada. Nah, artinya, kamu sedang tidak sadar kalau kamu sedang dimainkan. Nah, kita harus membedakan. Nah, politik yang sehat itu adalah membangun aliansi, mengelola reputasi, dan menjaga narasi tentang dirimu. Nah, sementara politik kotor itu adalah manipulasi. Nah, masalahnya, orang baik itu sering menolak belajar politik. Dan pada akhirnya mereka tersingkir oleh permainan itu sendiri. Nah, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih sadar. Nah, di dunia kerja, kenyataan sering kalah oleh persepsi. Nah, kalau kamu rajin tapi terlihat pasif, kamu akan dianggap kurang leadership. Nah, kalau kamu tegas tapi terlihat dingin, kamu dianggap sulit bekerja sama. Nah, persepsi itu membentuk keputusan, dan persepsi dibentuk oleh cara kamu berbicara, cara kamu menolak, dan cara kamu hadir dalam rapat. Nah, bahkan sampai cara kamu merespon tekanan. Nah, kamu tidak bisa mengontrol semua opini orang, tapi kamu bisa mengelola sinyal yang kamu kirim. Nah, itulah inti dari psikologi dunia kerja. Jadi, kalau kamu merasa dunia kerja itu tidak adil, mungkin bukan karena kamu kurang pintar, tetapi kamu belum membaca psikologinya. Nah, kerja keras itu fondasi, tapi kesadaran psikologis itu adalah akselerator. Nah, maka daripada itu, kamu harus berhenti menjadi naif, mulai jadi sadar, karena di dunia kerja yang bertahan bukan yang paling baik, tapi yang paling mengerti manusia. Nah, kalau kamu ingin konten seperti ini, yang membongkar realitas tanpa ilusi, subscribe sekarang juga. Karena di sini kita tidak sekedar bekerja, tetapi belajar membaca permainan.